Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga segala urusan kalian baik di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Aparat kepolisian dari Polres Nabire pada hari Jumat 29 April meringkus seorang pria yang sempat dan atau telah membuat geger warga yang tinggal di sekitar Pantai Cemara, Karadiri, Nabire, Papua. Ia diamankan dalam pelariannya saat berada di Pelabuhan Samabusa di hari yang sama. Pria itu bernama Sukismoyo. Ia ditangkap dan diamankan dikarenakan ia telah melakukan penghilangan nyawa terhadap istrinya sendiri. Tak puas hanya sekedar menghilangkan nyawa saja, pria ini telah pula melakukan beberapa alibi agar kejahatannya sulit untuk diungkap. Salah satunya adalah dengan membagi-bagi tubuh korban menjadi 7 bagian, yang kemudian ia buang di beberapa lokasi yang berbeda di Nabire, Papua. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Namanya Sukismoyo. Orang-orang yang kenal dekat dengannya biasanya memanggilnya dengan sebutan Kismo. Ia adalah seorang perantau yang jauh-jauh datang dari Boyolali di Jawa untuk mengadu nasibnya di Nabire, Papua, atau Papua Tengah sekarang. Banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangannya kala itu untuk berpindah secara penuh dari pulau berjuta penduduk di Pulau Jawa ke Papua. Mungkin salah satunya ketersediaan lapangan pekerjaan, atau ada hal yang lain. Di Nabire, Kismo menempati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kesatrian, Kelurahan Girimulyo, Nabire. Di rumah itulah ia tinggal bersama dengan keluarga kecilnya, seorang istri dan seorang putra, serta mengisi hari-harinya dengan bekerja sebagai pedagang baju yang kadang menyambi sebagai tukang ojek. Kismo menikah dengan seorang wanita asal Pekalongan namanya Rusiana, yang di tahun 2016 usianya 39 tahun, atau terpaut 1 tahun lebih muda daripada Kismo. Perjalanan kisah rumah tangga yang dijalani Kismo dan Rusiana dikatakan dari sebuah sumber yang saya kulik disebutkan penuh dengan kerikil yang mengganggu kelancaran hubungan tersebut. Kismo adalah pribadi yang berwatak pemarah, temperamental, dan disebutkan pula ia tak akan segan untuk berlaku kasar terhadap istrinya sendiri. Bahkan Kismo pernah membanting handphone milik istrinya di hadapan keluarganya. Semuanya itu ia lakukan ketika emosinya memuncak nggak karuan. Selain hal itu yang baru saja saya sebutkan, lebih lanjut dikatakan Kismo punya sifat yang pencemburu. Ia sering marah nggak jelas menuduh dan menduga istrinya ada main gila dengan pria-pria lain di luar sana. Terlebih pada saat itu Rusiana memutuskan untuk bekerja di sebuah rumah makan milik Pak Syahrir yang berlokasi tak begitu jauh dari rumahnya di Girimulyo. Saat pertama Rusiana memutuskan untuk bekerja di rumah makan itu sebagai pelayan, alasannya adalah Rusiana ingin mencukupi kebutuhannya sehari-hari, memperbaiki ekonominya. Sebab uang hasil berjualan baju dan ngojek yang dihasilkan oleh Kismo tak juga bisa mencukupi kebutuhan hari-hari dan keluarganya. Selama Rusiana ikut merantau dengan Kismo ke Nabire, hubungan komunikasi Rusiana dengan keluarganya di Pekalongan tak pernah putus. Saban hari ia selalu memberikan kabar kepada orang tuanya dan adik-adiknya di Jawa. Tak pernah ia mengalami susah sinyal akibat jarak yang jauh itu. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya terkait sifat Kismo yang pencemburu dan menduga istrinya ada main gila dengan pria lain. Semua ini bukan tanpa dasar. Kismo menjadi sosok yang protektif kepada istrinya sebab dari akun yang pernah dikatakan oleh Kismo sendiri. Seperti yang saya kutip dari nabire.net dan putusan pengadilan disebutkan Kismo menduga Rusiana telah berselingkuh dengan 4 orang pria yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Pernah di suatu waktu di bulan April tahun 2016 diakui oleh Kismo, ia pernah dengan sembunyi-sembunyi memantau kegiatan istrinya sepulang bekerja. Kismo pada saat itu menanti kepulangan sang istri dari area parkiran Pantai Nabire, tepatnya di kios-kios penjual buah-buahan. Kismo menunggu Rusiana sejak pukul 9 malam waktu setempat atau waktu-waktu setelah pekerjaan Kismo selesai. Biasanya Rusiana akan keluar dari tempat kerjanya setelah ia closingan jam 11 malam. Dengan sabar ia menanti untuk melakukan pembuktian apakah benar ada perselingkuhan di antara mereka. Dan benar saja, masih dalam akun yang Kismo beberkan, ia mengatakan bahwa tepat jam 11 malam waktu setempat, ia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri istrinya dijemput dengan seorang pria yang kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Kismo yang melihat hal itu tak mau tinggal diam. Segera ia bersiap dengan sepeda motornya dan ia kejar mobil yang diduga dinaiki oleh istrinya dan selingkuhannya itu. Tak lama setelah usahanya mengejar mobil itu, singkatnya Kismo berhasil menghentikannya. Ia hampiri kaca mobil di sisi kiri atau tempat di mana sang istri berada. Ia bujuk sang istri untuk ikut dengannya pulang sambil mengatakan, "Gak baik ibu rumah tangga jalan-jalan jam segini."
Sempat terjadi percekcokan pada saat itu, saat Kismo berusaha meminta istrinya untuk pulang dengannya. Namun dikarenakan Kismo punya hak penuh atas Rusiana sang istri, manutlah ia untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, entah apa yang dilakukan oleh Kismo yang temperamen itu kepada istrinya setelah memergoki perselingkuhan yang terjadi. Apakah Rusiana kembali menerima perlakuan yang kurang baik dari Kismo atau malah sebaliknya? Entahlah, namun yang pasti setelah insiden itu kembali dikatakan, Kismo menemukan bukti dan menduga istrinya masih aja berselingkuh dengan pria lain dari riwayat chat yang ditemukan oleh Kismo sendiri di handphone milik sang istri. Tentu hal itu membuat Kismo semakin murka dan semakin memendam rasa benci yang mungkin saja suatu saat nanti akan tiba saatnya ia meluapkan rasa itu. Dan atas dasar temuan-temuan itu membuat Kismo semakin overprotective kepada Rusiana. Ia dikatakan tak mau ada lagi pria-pria yang mengganggu Rusiana dimanapun dan kapanpun itu. Juga ia meminta kepada Rusiana untuk bertobat dan tak lagi menjalin hubungan dengan siapapun itu kecuali dengan dirinya. Hari Senin 25 April tahun 2016, dalam rangka usaha Kismo menjaga Rusiana dari segala macam gangguan, Kismo kemudianlah yang mengantar dan menjemput istrinya itu. Dan tepat di jam 9 malam di tanggal 25 April, Kismo datang ke warung makan milik Pak Syahrir di tikungan jalan dekat Pantai Nabire untuk menjemput istrinya itu. Singkatnya, setelah semua pekerjaan Rusiana selesai, Kismo yang juga mengenal Pak Syahrir si bos berpamit pulang dan segera membonceng Rusiana pulang ke rumahnya di Gerimulyo, Napire. Sesampainya di rumah, keduanya segera bersih-bersih diri, masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan suami dan istri. Setelah selesai melakukan hal itu, Kismo yang teringat lagi kenangan buruknya akan perselingkuhan istri dan pria-pria itu kembali mengungkit-ungkit masalah yang sebetulnya pada saat itu kondisinya sedang baik-baik saja. Baik Rusiana dan Kismo yang sempat memadu kasih itu tampak akur saja sejak pernyataan Rusiana yang diminta Kismo untuk bertobat. Namun dikarenakan Kismo yang terus aja mengungkit masalah yang gak sepenuhnya ada dan benar, kemudian hal itu membuat Rusiana kembali risih dan gak tahan dengan tuduhan-tuduhan dan umpatan-umpatan yang Kismo lakukan di malam itu. Debat sengit yang terjadi di antara keduanya kemudian kembali melahirkan sebuah percekcokan yang hebat. Kismo gak mau disanggah akan pendapatnya. Begitu pula dengan Rusiana yang gak tahan dengan sifat pemarah dan pencemburu Kismo. Puncaknya adalah ketika rasa benci, dendam, dan murka itu bercampur aduk menjadi satu, yang kemudian melahirkan kegelapan mata dan hati Kismo. Segera ia dekati Rusiana yang masih rebah di atas kasur, dan dengan sekuat tenaga ia sekat jalur nafasnya dengan kedua tangan Kismo. Tak puas hanya dengan menghambat jalur nafasnya, saat itu saking murkanya ia sempat pula menjatuhkan Rusiana ke atas lantai kamar, dan kembali membenturkan wajah Rusiana hingga ia tak sadarkan diri. Dari kuatnya usaha Kismo di malam itu, Rusiana akhirnya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan Rusiana tak bernyawa, Kismo sempat bingung mau diapakan tubuhnya selanjutnya. Tak mungkin ia bawa begitu saja dan lalu mencampakkannya di sebuah tempat terlalu besar dan begitu riskan. Atas dasar itulah yang kemudian membuat Kismo berpikiran untuk memisahkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setelah muncul ide, segera ia pacu sepeda motornya dan pergi ke toko yang menjual plastik. Di toko yang bernama Panca Niaga, ia membeli satu pak plastik besar isi 6 dengan harga Rp60.000. Setelah mendapatkannya, kemudian ia pergi ke rumah temannya yang bernama Rudianto. Dari Rudianto lah ia pinjam sebuah sajam yang akan ia pakai untuk melangsungkan aksi ngerinya. Singkatnya, setelah siap dengan plastik besar, sajam, dan niat yang teguh, Kismo segera melangkah masuk ke dalam rumahnya. Ia menuju kamarnya atau tempat di mana Rusiana terbaring. Di dalam kamarlah kemudian Kismo melakukan aksi ngeri itu. Singkatnya, setelah membagi-bagi menjadi beberapa bagian yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, serta setelah ia membersihkan segala sisa kejahatan dari aksi ngerinya di malam itu, lalu kantong-kantong itu Kismo bawa keluar dari kamarnya dan ia letakkan di dekat septic tank rumahnya. Di tengah fokusnya mengatur bungkusan mana yang akan ia buang lebih dulu, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara pintu utama yang terbuka. Di malam itu ternyata putranya baru aja pulang dari rumah temannya dan mencari-cari ibunya. Kismo yang tahu dan tak mau kejahatannya terbongkar, kemudian meminta putranya untuk keluar rumah dulu. Ia pun mengatakan, "Main saja ke tempat temanmu lagi, bapak mau tenangin diri dulu." Mendapatkan perintah itu, putranya segera berlalu dan keluar dari rumahnya. Setelah mendapati kondisi yang aman, dimulailah aksi selanjutnya. Satu persatu bungkusan itu dibuang dan disebar di beberapa tempat, di jembatan Kali Bumi dan di jembatan Kali Nabire, Bumi Wonorejo.
Setelah selesai membuangnya, Kismo kemudian pergi ke tempat cuci motor untuk membersihkan segala sisa-sisa yang tertinggal di sepeda motornya. Selesai, Kismo selesai. Esok harinya tanggal 26 April tahun 2016, Kismo mendatangi rumah makan milik Pak Sahrir dan mengatakan bahwa mulai hari ini Rusiana tidak akan kerja lagi di rumah makan miliknya. Sebab dikatakan oleh Kismo, Rusiana akan pindah ke pedalaman dan akan tinggal di sana. Selain itu, Kismo yang menyamar sebagai Rusiana juga mengirimkan pesan singkat kepada keluarga korban di Pekalongan. Dengan menggunakan nomor telepon milik korban, Kismo mengatakan jangan hubungi dulu, sebab ia akan pergi ke pedalaman yang susah dengan sinyalnya. Kasus ini mulai menemukan titik terangnya setelah karung berisi bagian tubuh korban ditemukan di Pantai Cemara, Nabire. Orang yang pertama kali menemukan bungkusan-bungkusan itu adalah 2 orang nelayan yang kaget bukan main ketika melihat benda janggal yang setelah dibuka berisikan sesuatu yang sungguh menyedihkan. Temuan itu singkatnya segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang kemudian atas laporan itu dimulailah penyelidikan atas temuan-temuan itu. Singkatnya, setelah identitas korban dikantongi, polisi segera melakukan pemeriksaan kepada Kismo yang ternyata di tanggal 26 April atau waktu pertama kali ditemukannya bungkusan itu telah raib entah kemana. Singkatnya 3 hari setelah pelariannya, tepat tanggal 29 April, Kismo kemudian berhasil diamankan di pelabuhan Samabusa, Nabire. Ia nggak bisa berkutik ketika petugas menyampaikan alasan bukti yang jelas serta saksi yang memberatkannya. Kismo diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Nabire, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Sukismo dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun hukumannya berubah di tingkat banding. Dari sebelumnya 20 tahun menjadi hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.